bagimulah kemuliaan Bapa dalam surga, berkat dan damai sejahtera yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus pada saat hari ini, ibadah perayaan minggu ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kami telah bersukacita mengangkat setiap puji-pujian, doa yang telah kami panjatkan dalam pengharapan, yang terlebihlah akan firman Allah yang akan kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Marilah Allah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami sekaliannya. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah suatu kebahagiaan ketika suatu pengharapan atau yang kita inginkan dapat tercapai, dapat terpenuhi. Apalagi itu tanpa satu tantangan apapun bisa kita mencapai, tentu memberikan suatu semangat yang baru. Adalah demikian pada hari ini, menjadi suatu kebahagiaan yang patut engkau syukuri bagi Tuhan ketika memang engkau dapat merasakan hadirat Tuhan. Tidak ada satu hambatan membatasi pun engkau untuk mencapai tempat ini. Nah, saudaraku yang terkasih, tentu kehadiran saudara adalah mau masuk dalam karya penyelamatan Tuhan, dan semakin mengerti dan memahami bagaimana kelanjutan kehidupan ini, bahwa tidak sebatas hidup ini hanya keperluan hari demi hari, tahun habis tahun, ya, dan berjalan begitu saja. Tetapi bagaimana kehidupan ke depan? Nah, mari kita buka Alkitab kita, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya, firman yang sedang berbicara hari ini bagi kita adalah lanjutan percakapan Yesus Kristus bersama dengan para murid sebelum malam penangkapan Yesus Kristus pada ketika itu. Bahwa Yesus yang sudah mengetahui telah tiba saatnya dan waktunya, dia berkata bahwa dia akan dipermuliakan di dalam Bapa, dan berikan pesan ini lewat percakapan di antara mereka, bahwa yang sebentar lagi waktunya akan tiba. Seorang dari murid itu akan menyerahkan dan akan ditangkap. Sehingga ketika Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Lalu Petrus cepat menjawab dengan akal pikirannya sendiri. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawaban yang sangat eksplisit yang keluar dari dirinya sendiri, yang beranggapan memang sebagai bukti cinta dan kasihnya kepada Yesus sebagai guru. Tetapi perhatikan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tapi jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu pasal 13, 36 sampai berikutnya. Bagaimana dengan dorongan dari dirinya sendiri? Ia sebagai bentuk cinta
yang tidak dikerjakan oleh anugerah penganugerahan yang daripada atas, yang lahirnya daripada Allah Bapa, oleh karena kuasa gerakan roh yang daripada Tuhan, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena buktinya pada ketika itu, ketika orang banyak itu mengatakan ini adalah salah satu dari mereka, Yesus telah memberikan suatu pesan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum peristiwa itu terjadi, bahwa Yesus telah memberikan pesan yang terutama adalah dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Puji Tuhan, tidak ada hal yang lain yang lebih utama yang diperhatikan Yesus Kristus bagi para murid selain daripada hati yang paling dalam, yang melekat, hati nurani, hati yang kemudian naik ke atas, membangun satu kerangka pola pikir, dan kerangka pola pikir itu yang akan menghasilkan satu tindakan. Puji Tuhan. Dan Yesus yang terutama masuk di situ, bahwa dia mengetahui bagaimana nanti perasaan para murid ini ketika Yesus Kristus ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan. Maka dia memberikan suatu pesan, saudaraku yang terkasih, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Pusat yang paling utama dalam semua sel-sel kehidupan kita terletak pada hati. Puji Tuhan. Itu sebabnya Raja Salomo berbicara, saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Karena hatilah yang akan membentuk segala karakter. Karena hatilah yang akan menuntun dan mengarahkan dan menggerakkan kemana engkau pergi. Dan dikatakan jangan sampai gelisah. Kalau hati sudah sampai gelisah, tindakan-tindakan apapun bisa terjadi. Kan seperti itu. Lagi kalau ibu-ibu kami di rumah ini sering rasa kegelisahan ini yang menghampiri. Dan rasa kegelisahan yang timbul dari hati ini tidak memandang waktu, tidak ditentukan apakah hari Senin sampai hari Rabu misalnya, kemudian daripada hari Kamis sampai pada hari Sabtu misalnya, tidak ada lagi kegelisahan. Tidak ada menjadi satu jaminan bahwa hatimu tidak diselimuti oleh kegelisahan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memberikan semangat yang baru, memberikan pengharapan yang baru, dan untuk mematahkan kegelisahan hati inilah Yesus memberikan pesan, saudaraku yang terkasih, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Puji Tuhan, bahwa oleh karena kegelisahan hati mereka yang akan terjadi, yang akan diketahui Yesus Kristus, supaya tidak menyurutkan mereka hanya memikirkan kehidupan yang ada di dunia ini saja, sehingga dia memberikan firman ini, bahwa ada tempat yang baru, ada kehidupan yang baru, ada dunia yang baru selain dunia yang engkau hidupi hari ini. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Maka penekanan firman bagi saudara yang telah percaya kepada Yesus Kristus memberikan suatu kesempatan dalam pengetahuanmu hari ini, bahwa ada tempat, yaitu surga, yang dijelaskan firman, bahwa surga adalah suatu tempat kekal, yang bagaimana kita akan pindah dari dunia yang fana ini untuk masuk kepada kekekalan. Puji Tuhan. Maka sebelum sampai ke sana, saudaraku yang terkasih, kekhawatiran, kegelisahan inilah yang harus dikesampingkan, supaya engkau tidak putus pengharapan. Kenapa pengalaman seorang raja pun mengalami suatu tekanan hidup, mengalami suatu tekanan jiwa. Hai jiwaku, mengapa
Bersyukurlah senantiasa kepada Allah. Dia membagi dalam dirinya jiwa, perasaan dan pikirannya. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Bahwa dikatakan dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Dia mengajukan pertanyaan dalam dirinya sendiri. Seorang raja yang diurapi, yang memiliki panglima yang sangat banyak, apa yang tidak ada bagi dia. Namun saudaraku yang terkasih, karena dia berbicara dalam dirinya sendiri, ada ketekanan di dalam jiwanya sehingga menimbulkan kegelisahan di dalam dirinya. Apa pesannya di situ kepada dirinya sendiri? Berbalik dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Maka dari hati akan timbul suatu kerangka pola pikir, dan pola pikir yang terbentuk dalam pikiranmu itulah yang akan menjadi satu tindakan yang akan terjadi dalam engkau lakukan. Dan Raja Daud berkata bahwa sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, dalam pasal yang ke-14 tadi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Apa yang telah diuraikan penulis Wahyu, saudara-saudaraku yang terkasih, yaitu Yohanes dalam Wahyu pasal 21 yang dimulai ayat yang ke-14. Kita harus percaya dalam hal ini. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang permata batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu udang, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu kristolit, yang ke-10 batu krispras, yang ke-11 batu lazwardi, dan yang ke-12 batu kecumu. Dan selanjutnya kita harus percaya akan hal ini. Haleluya. Bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada tempat yang baru dari bumi ini ke tempat yang baru setelah kematian. Itu jelasnya Paulus memberikan suatu penjelasan kepada orang-orang Tesalonika bahwa kita yang hidup ini, ketika tiba saatnya, kita akan diangkat bersama orang-orang kudus. Orang-orang mati juga akan dibangkitkan dan dipindahkan. Itulah salah satu keistimewaan imanmu sebagai orang Kristen. Tidak semua kepercayaan, tidak semua orang yang mengatakan menganut satu agama memberikan suatu pandangan secara Alkitab ini bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada tempat yang baru selepas dari muka bumi ini. Maka banggalah engkau menjadi anak Allah, banggalah engkau menjadi orang Kristen, pengikut Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian. Beritakan itu imanmu itu kepada orang lain. Saksikan bahwa Tuhanku Yesus Kristus hidup, dan Dia akan memindahkan saya dari muka bumi ini ke tempat yang baru yang telah tersedia. Kalau Paulus berbicara, saudara-saudaraku, ada satu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah yang dijelaskan oleh Yesus Kristus bagi para murid, yang teristimewa bagi saudara pada hari ini, bahwa dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tempatku ini yang bagaimana? Itu tadi yang kita baca bersama, yang tidak terbuat dari lagi batu bata yang kita tempati hari ini, tapi dari segala jenis permata yang begitu mahal harganya. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama, bahkan mengalami satu kematian pun Paulus tidak lagi dalam kekhawatiran, karena berkata, karena kami tahu ketika tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, ada satu tempat kediaman di sorga yang telah tersedia bagi kami, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, kalau punya uang banyak, bisa engkau memilih tempat tinggalmu di mana. Mau di hotel berbintang 5, mau di mana pun bisa. Tapi itu adalah buatan tangan manusia. Bahkan engkau menikmati hari ini, tapi engkau harus menyadari seberapa besar pun kenikmatan yang engkau nikmati dalam satu tempat di muka bumi ini, bahwa itu masih buatan tangan manusia. Dan Yesus berbicara, saudaraku, untuk menemukan dan menguatkan mereka, karena akan ditinggalkan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Inilah yang disebutkan, ke tempatku.
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jika engkau hanya mengharapkan hanya di dalam dunia ini saja, engkau adalah orang yang paling malang, kata Paulus kepada orang-orang Korintus. Maka sia-sialah kamu menjadi percaya ada satu pengharapan ke depan yang telah disediakan Yesus Kristus. Kemudian muncul pertanyaan setelah dari uraian penjelasan ini, ada tempat di mana aku berada, kamu berada. Aku pergi ke situ juga, kamu akan pergi ke situ. Aku nanti akan kamu kembali ke situ. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Maka yang kedua, saudaraku yang terkasih, sebagai apa yang dijelaskan tadi bahwa ada surga atau tempat kekekalan yang telah tersedia. Yang kedua adalah Yesus Kristus yang menjadi jalan perantara bagi kita untuk mencapai tempat itu. Dikatakan saudaraku yang terkasih, ketika Thomas bertanya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Tidak ada satupun pengajar-pengajar filsafat, tidak ada satupun pengajar-pengajar pendiri agama dari latar belakang manapun yang memberikan satu jaminan seperti ungkapan Yesus Kristus. Tidak ada satu pribadi pun yang kita temukan sampai hari ini memberikan satu jaminan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Banyak tokoh-tokoh menyerahkan hidup saleh, iya. Pengajaran untuk hidup baik, iya. Pengajaran untuk hidup tolong menolong, iya. Tetapi untuk sampai kepada hidup kekekalan yang telah tersedia, tidak ada satu pribadi pun yang memberikan jaminan bagi saudara, bagi semua orang di muka bumi ini. Tidak ada selain daripada Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita berani mempertaruhkan iman percaya kita. Haleluya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelanjutan dari percakapan ini di dalam hal kekhawatiran atau menantikan semuanya ini, Dia menjanjikan satu penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus yang menguatkan segala pengharapan. Engkau mengetahui, engkau mengimani, engkau percaya bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju surga pada hidup kekal itu selain daripada Yesus Kristus. Kira-kira seperti itulah bahasa sederhananya. Lalu sebelum engkau sampai ke sana, apa yang engkau perbuat? Yesus berbicara kepada para murid, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Aku akan mengirim penolong bagimu, penghibur, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang menginsafkan akan dunia, yang akan mengingatkan engkau akan segala perkataanku sebelumnya, yang akan menguatkan engkau. Kita buka sebentar saudaraku pasal yang ke-16 dalam Yohanes ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi perhatikan ayat yang ke-13. Karena akhir dari semua pelayanan Injil Kristus adalah Roh kebenaran. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus terangkat dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya yang Dia tadi berbicara, kalau sudah tiba waktunya aku akan kembali dan membawa
membawa kamu ke tempatku. Lalu sepertinya para murid itu kehilangan satu guru, kehilangan satu figur, kehilangan satu pemimpin. Karena yang selama masa hidupnya atau selama pelayanannya kemana Yesus, murid-murid mengikuti dari belakang. Kemana dia, mereka ikut. Lalu siapa yang menjadi di depan? Siapa yang menjadi paduan? Siapa yang menjadi mengikut? Siapa yang akan memberikan arahan? Siapa yang akan menegur kalau ada kesalahan? Siapa yang akan menguatkan kalau ada kelemahan? Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengannya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kehadiran pribadi Yesus Kristus dalam roh kebenaran. Bahwa apa yang disampaikan roh kebenaran, roh kudus yang dijanjikannya itu menghidupi kamu, mengarahkan kamu. Perhatikan firman ini, bahwa itu datangnya daripada Yesus Kristus. Bahwa dikatakan saudaraku yang terkasih, ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya, ayat 14 ya. Kepadamu akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang baik ini, dalam hari-harimu yang masih diberikan suatu kesehatan, engkau belum terganggu melakukan apapun, pergunakanlah itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yakinkan dirimu bahwa hidupmu hari ini ada kehidupan yang baru, ada kehidupan yang baru selepas hidup kita hari ini. Puji Tuhan. Ada. Yakinkanlah dirimu, percaya dengan sungguh-sungguh akan pemberitaan setiap firman Injil kepada Yesus Kristus. Ada kehidupan yang baru, ada dunia yang baru, ada Yerusalem yang baru yang tersedia bagi kita sekarang. Adalah kebenaran firman ini yang semakin menguatkan dan meneguhkan kita sampai kepada hari Pentakosta, hari besar gereja kita, perayaan pesta ke-50. Maka lewat pemberitaan firman Tuhan ini, Yesus berkata dia telah pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana dia berada, kita pun nanti berada di sana. Terpuji termulia Tuhan, ditinggikan dia, diberkatilah kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bagi Tuhan.